Iya. Ya, jadi relasi ya, saya ini ya namanya kita baru perkenalan kan, saya ini dulu lah, ya kita apa namanya, mengulang sedikit lah gitu ya. Jadi kayak relasi tuh seperti begini nih, entar. Mana dia? Oh, saya itu dulu, saya ke apa namanya, entar, ini karena bukan di kantor, di rumah jadi mejanya kecil, saya agak bingung juga nih, apa ada kok ada desktop, ada, laptop, macem lah sini ya, tunggu. New share, whiteboard, ini dia maksudnya gitu. Entar. Kan kalau fungsi yang saya ambil contoh yang paling terkenal gini kan. Yang paling terkenal inilah. Gitu kan. Apa dia domainnya? Oh, domainnya adalah himpunan bilangan real gitu ya. Himpunan bilangan real. Kalau gambarnya kan kira-kira gini ya. Kira-kira ginilah. Saya tulis Y aja, Y ya. Y sama dengan X kuadrat gitu kan. Nah, fungsi kan gampangnya kira-kira gini, ore-oreannya gini, ore-oreannya gini nih, kira-kira gini nih. Kalau dia apa namanya? Kalau misalkan di sini dia nih, di X kan, di garis bilangan X ya. Oke, di sumbu X ya. Katakanlah di sini 1 ya. Nah, jangan 1 lah, X0 ya. Maka dia dipetakan ke sini kan, tepat 1 ya. Tepat 1 kan, tepat 1 dia ke sini. Nah, ke sini dia kira-kira gitu ya. Jadi dia itu dipetakan ke tepat 1 di kodomain ya, di kodomain ya, oke ya. Oke. Nah, ini juga fungsi juga nih. Sebentar, satu lagi ya, saya ganti warna lain. Nah, misalkan ini. Sebentar, saya konstruksi dulu ya. Jadi kalau persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, lingkaran kan jangan jari-jari 2, berarti Y kuadrat sama dengan 4 min X kuadrat. Nah, saya lagi konstruksi nih. Maka kalau saya ambil F1X itu adalah plus, sorry ini akar ya, licin ini, licin. 4 min X kuadrat, nah gitu kan. Saya ambil juga satu lagi fungsi X min 4 min X kuadrat. Ini fungsi nih, fungsi. Oh ya, maksudnya gini. Ini kan kalau saya bentuk lain kan bisa gini kan, Y sama dengan plus minus, nah gitu kan, akar 4 min X kuadrat. Nah ini bukan fungsi. Kenapa? Karena di gambarnya begini kan, ntar saya ganti warna lain ya. Misalkan dia ini deh, orange. Kira-kira gini deh ya, jari-jari 2 kan. 2. Ini min 2 maksudnya, ini min 2 ya, ini 2. Ini min 2. Nah, ini kira nggak bagus gambarnya ya, nggak apa-apa ya, nah gini kan. Nah, ini nih F1X nih, F1X nih. Nah, gitu kan. Ini saya kasih warna merah. Kalau yang ini yang ini. Nah, tapi tinjaunya masing-masing ya, tinjaunya masing-masing. Maksudnya ini F2X. Nah, gitu dia. Tapi kalau yang ini bukan fungsi nih. Saya tumpang tindih ya di sini gambarnya misalnya ya. Jadi ini kan sebenarnya satu lingkaran ini. Walaupun penulisannya nggak seperti ini, tapi ini satu lingkaran. Nah, ini persamaan lingkaran. Nah, kalau dia seperti ini bukan fungsi, kenapa? Bentar, saya harus pelan-pelan ngomongnya. Maksudnya gini, kalau dia lingkaran utuh dia kan gini ya, gini dia, misalnya gini kan. Nah, gini dia. Nah, licin nih, kira-kira gini. Nah, ini 2, ini min 2 kan. Ini min 2. Nah, yang ada di sini itu misalkan 1 ya, 1. Nah, ketika dia dipetakan, kalau persamaan lingkaran dia bisa ke sini kan. Bisa ke sini, bisa juga ke sini. Ini bukan fungsi nih, bukan fungsi. Fungsi itu harus yang tepat 1 saja. Nah, ini apa? Ini relasi. Ini relasi. Jadi pasangan sebentar. Tadi rumusnya gimana sih? Coba ntar ya. Plus minus A4 min X kuadrat. Kalau X-nya sama dengan 1, Y-nya berapa? Plus minus 3. Nah, di sini
berarti di sini 1, ya oke lah pakai plus ya, pakai plus akar 3. Yang di sini adalah 1, min akar 3. Nah, gitu ya. Karena dia menghasilkan 2 peta gitu ya, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi bukan fungsi nih. Tapi kalau dipecah dia, kita split dia, ini fungsi. Nah, gitu. Nah, nanti kita akan mempelajari hal-hal yang seperti ini. Yang seperti ini, itu ya, di dalam mata kuliah ini, seperti itu ya. Oke, itu dia. Kita kembali ke, ya sini dah. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti ada relasi ekuivalensi, relasi partial order, relasi rekurensi, nah, dan serta menerapkan dalam bidang konsentrasi. Maksudnya bidang konsentrasi itu gini. Nah, mungkin kalian sudah tahu, nanti kan ada apa, teknik informatika ya. Kalau nggak salah teknik informatika, saya lupa ingat waktu kalau bikin skripsi itu. Teknik informatika, ada sistem informasi kalau nggak salah gitu ya. Sains data gitu ya, mungkin kayak big data gitu ya, sama apa satu lagi. Kayak gitu-gitulah ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti gimana kita menerapkannya ke konsentrasi kita. Konsep logika seperti itu ya. Nah, memang nanti ini saya agak kebalik nih. Yang pertama nanti habis ini sebelum apa di hari ini juga nanti kita akan masuk ke konsep logika dulu ya. Nanti pertemuan hari apa minggu kedua nanti yang ke sini. Seperti itu ya. Lalu ada aljabar boolean. Oh, maaf, ini apa loncatnya banyak banget. Oh, enggak. Induksi matematika, kombinatorial. Kombinatorial itu yang kalau yang masih ingat pelajaran SMA kan yang kombinatorika itu ya, apa mau bagaimana menyusun dari 10 orang kita membuat satu kepanitiaan yang anggotanya 3 orang. Nah, kalau misalkan A, B, C, D, E, F, G, berapa tuh? Sampai 10 ya. Berarti kan bisa A, B, C, misalnya si orang pertama kita kasih kode A, yang kedua B gitu ya, C ya. Nah, kalau menyusun 3 dari 10 kan berarti kombinasi ya, berarti 10 ada berapa yang susunan? Berarti 10 faktorial dibagi dengan 10 kurang 3, berarti 10 faktorial dibagi dengan 7 faktorial, kira-kira gitu ya. Nah, kalau perhatikan urutan berarti apa? Memperhatikan urutan berarti permutasi, seperti itu ya. Oke, konsep bilangan dan algoritmanya, konsep tanggraf, oke, tanggraf ya. Nah, graf dengan matris ya, isomorphic, graf Euler dan Hamilton ya. Nah, saya kalau ngomong graf ini ingat teman-teman saya dulu kuliah nih, itu mereka ada yang jadi dosen di Sekolah Tinggi Standi Negara ya, STSN, yang nanti kalau kita kan BPS ya, induk kita ya. Kalau mereka saya lupa apa sih itu. Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, yang komandan maksudnya. Direkturnya itu dari tentara-tentara, dari jenderal gitu ya, kayak gitu. Nah, mereka kayak gitu tuh. Nah, jadi untuk apa? Telik sandi lah kalau kita dengar cerita-cerita silat ya, oke. Nah, kayak gitu-gitu. Tapi ya sekarang udah canggih gitu ya. Nah, seperti ini. Mereka kayak gini-gini nih, belajar gini. Nah, ini dia nih. Ya ini sebenarnya diulang-ulang aja sih materi pembelajaran sebenarnya ya ini apa namanya ya ini masih dapat mengimplementasikan ya terapan pohon biner ya seperti itu ya. Ya nanti minggu depan saya akan kasih bukunya ya, filenya. Nanti kalian baca-baca silakan. Ini ada nih Rinaldi Munir, dosen ITB ya. Jong Jack Siang ini mungkin beliau ini mungkin dosen di UGM barangkali ya, karena saya baca dia S1 dari UGM kayaknya. Seperti itu. Lalu CLU, lalu Lipschutz ini ya. Oke. Nanti saya berikan juga filenya itu dalam bahasa Inggris ya. Gitu. Kemudian rencana pembelajaran semester, ya sama ini isinya hampir sama lah ini ya. Cuma kalimatnya diganti, tadi menerangkan apa tadi ini, sekarang kan mampu menerapkan gitu ya, seperti itu. Oke. Ya kalau mau dibaca silakan gitu ya, seperti itu. Konsep dasar dan relasi fungsi, ya. Sama dia. Oke. Ada pertanyaan sampai sini?
Saya dulu. Kalau apa namanya masih sungkan-sungkan di ini aja di chat saja. Chat saja. Nanti saya baca lah gitu ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke PowerPoint ya. Oh ya, ini. Tunggu sebentar. Iya, ini udah barangkali udah kelihatan ya. Iya, saya mohon maaf ini. Jadi saya belum ganti KS6, KS3 gitu ya. Sama aja sih materinya. Nah, gitu. Ini apa? Jadi saya ini pakai laptop kantor, MacBook kan ya dari kantor gitu ya. Nah, lalu saya download itu Microsoft PowerPoint, tapi nggak bisa hanya untuk menampilkan saja, kalau mengedit nggak bisa gitu. Nah, harusnya tadi sih pada saat sebelum ini ya, oke. Saya mau edit sini nggak bisa, oke lah, nggak apa-apa ya. Nah, di sini tertulis 1 KS6 ya, nggak apa-apa. Nanti bisa diganti masing-masing ya. Oke. Harusnya Kamis 16 Februari apa? Sekarang berapa sih? Oh, sekarang tanggal 17. Ya, ya. Ya. Rasa ingin tahu adalah ibu dari semua ilmu pengetahuan. Oke. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Perjalanan 1 mil dimulai dari 1 langkah. Ya, gitu ya. Jadi eh, ahli-ahli programmer, ahli-ahli programming itu ya mereka sekolah dulu gitu kan ya. Mereka sekolah dulu dari ya katakanlah bangku S1 gitu ya atau D4 ya seperti itu. Nggak tiba-tiba seperti itu gitu ya. Nggak tiba-tiba terus jago gitu ya. Itu maksudnya gitu kira-kira. Nah, apakah matematika diskrit itu? Matematika diskrit itu cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit. Nah, lalu mungkin ada yang bingung, oke lanjut dulu ya. Apa yang dimaksud dengan kata diskrit? Oke, Kak, sebenarnya ini diskrit ini jadi perdebatan ini. Pak, apakah tulisan DISKRIT gitu ya? Nah, tapi kalau orang-orang IPB itu diskret. IPB apa sama UGM ya pakai diskret. Nah, bahkan ITB juga udah mulai ikut-ikutan diskret. Jadi ada timnya, maksudnya ketika menerjemahkan itu mereka mengikuti apa namanya KBBI. Jadi diskret gitu ya, bukan diskret. Tapi oke lah, nggak masalah lah ya, nggak masalah. Oke. Benar disebut diskret atau diskret itu jika apa? Terdiri dari sejumlah berhingga elemen yang berbeda atau elemen-elemennya tidak bersambungan, unconnected. Contoh himpunan bilangan bulat, oke. 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya, oke. Atau min 3, min 2, min 1 gitu ya, oke. Karena dia nggak padat kan, ada jarak di situ, ada jaraknya, ada kekosongan ya di antara 1 sama 2 gitu ya. Ya, lawan kata diskret adalah kontinu atau menerus ya, continuous. Nah, contohnya apa? Yang paling jelas tuh himpunan bilangan real ya, seperti itu. Jadi himpunan bilangan real itu begini kira-kira, annotate ya, annotate, draw. Jadi himpunan bilangan itu real gini. Oh ini warnanya jangan gini. Nah, merah, misalnya gini ya, ini 0, 0 ya, 0, 1. Nah ini ya di antara 0 dan 1 ini kalau kita mempelajari himpunan bilangan real, di situ ada tak hingga banyaknya. Ada lebih dari 1 miliar, dari 2 miliar, dari 1 triliun bilangan itu ada tak hingga banyaknya di sini ya. Oke. Makanya jadi kalau kita apa namanya 0,00001 lalu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 0, kita berpikir, oh ini udah padat. Enggak, masih ada lagi sini. Masih ada lagi sini nih. Nah, di sini ya. 0,0001111 gitu. Di sini juga masih banyak lagi nih, macam-macam nih. Ada tangga banyaknya. Seperti itu ya. Itu dia terus menerus gitu ya. Dia padat situ. Nah, kalau di sini dia enggak. Ya udah di sini ada misalkan di sini bilangan tertentu di sini ya, ke sini lagi kan gitu ya. Seperti itu dia.
Ini. Sebentar. Oh, ini karena annotate ini. Maaf. Ini saya harus ke mouse. Oke. Komputer digital bekerja secara diskrit. Informasi yang disimpan dan dimanipulasi oleh komputer adalah bentuk diskrit. Ya. Kamera digital menangkap gambar analog lalu direpresentasikan. Nah, ya seperti ini kan. Ini kan kalau kita gambar Taj Mahal kayaknya. Ini kalau kita zoom in dia, itu sebenarnya makin pecah dia, kan kita zoom in makin berbesar gitu. Ini kita zoom in gitu ya, gambar yang ini gitu ya, atau ini apa puncak menaranya ini ya gitu ya, kubah ini, dia akan pecah kan, ada pixel-pixel gitu ya. Nah, kayak gitu tuh sebenarnya. Ya, itu diskrit. Cuma kita terima gambarnya karena resolusi tinggi, bagus dia gitu. Kita anggap dia kontinu, padahal enggak. Padahal dia digital, jadi kayak gini-gini kan, seperti itu ya. Nah, ada penyusun-penyusunan ini, ada warna-warna tertentu gitu ya. Oke, kemudian ya inilah. Ini kira-kira garis besarnya yang dipelajari dalam matematika diskrit. Tapi tentu nggak kita pelajari semua di mata kuliah ini, nggak mungkin ya, dari segi waktu nggak mungkin. Ini yang dicentang-centang saja, itu pun nggak semua juga. Jadi ini logika, teori himpunan gitu ya, matriks gitu ya. Nah, matriks kan, saya nggak tahu apakah kalian sudah dapat aljabar linear elementer ya, ALE ya istilahnya, aljabar linear elementer itu ya. Ya nanti kita akan singgung lagi sedikit tentang itu. Tapi nanti kaitannya dengan graf gitu ya, graf gitu ya. Relasi dan fungsi kan, industri matematik, teori bilangan bulat, kombinatorics. Saya nggak tahu kenapa diterjemahkan kombinatorial, harusnya kombinatorika saja gitu ya kan. Kayak matematik kan matematika, fisik jadi fisika ya, tapi ini kenapa jadi kombinatorial, harusnya kombinatorika gitu ya, menurut saya. Teori graf ya, seperti itu ya. Oke. Nah, yang termasuk struktur diskrit, 1 himpunan, 2 relasi, permutasi dan kombinasi, graf, pohon, finite state machine. Nah, kita mungkin bingung loh. Tadi katanya ini Pak, R itu himpunan bilangan real itu adalah apa namanya? Dia itu himpunan yang kontinu gitu kan ya. Lo kenapa jadi diskrit? Nah, begini penjelasannya. Jadi begini penjelasannya. Ya, kalau kita lihat garis bilangan di himpunan ya memang dia ini R ya. Ini 0, ini kira-kira gini ya. Ini adalah himpunan bilangan real gitu ya, garis bilangan real gitu ya. Oke. Iya, tapi kan ketika betul himpunan bilangan real itu himpunan bilangan itu adalah himpunan yang kontinu, setuju. Tapi dia satu struktur, jadi satu entitas. Jadi R itu gitu kan. Nah, gitu. Paham ya? Jadi maksudnya dia sebagai satu kesatuan gitu ya. Satu kesatuan gitu ya. Oke. Maksudnya kayak gini loh. Kalau F itu kan F fx sama dengan x kuadrat. Nah, gitu kan ya. Dia apa sih pemetaan dari R ke gini kan? Gitu dia. Jadi dari semua himpunan bilangan di pemetaannya adalah dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real positif gabung 0 gitu ya. Jadi dia ya kan gitu kan gambarnya gini ya. Nah, kan gambarnya gini kan. Nah, ini kan sebenarnya kan menuju tahingga ke sana kan terus gitu sampai ke sana, sampai minta hingga kan. Nah, ini juga walaupun agak lambat ya tapi dia ke sana juga kan ke tahingga, plus tahingga gitu ya. Tapi kita tahu kan nilainya petanya itu nggak pernah di bawah 0 gitu ya. Nah, itu maksudnya dia gitu. Jadi R plus gabung himpunan yang apa singleton namanya, singleton, himpunan yang isiannya satu anggota saja, itu ini himpunan ini 0 ini seperti itu ya. Nah, itu dia. Oh, ya ini kontinu tapi kan ini sebagai satu kesatuan, sebagai satu struktur gitu ya. Oke, ini ya. Sebagai satu entitas dia, ya, sini ya. Entity. Seperti itu dia. Sini kan. Nah, ini ke sini juga, ini satu entity juga kan. Nah, gitu. Seperti itu ya. Nah, kira-kira gitu. Lalu relasi, permutasi dan kombinasi, graf, pohon, finite state machine ya. Sebentar ini harus kembali lagi ke mouse ya. Mouse. Kemudian
Ini contoh-contohnya, contoh-contoh persoalan dalam matematika diskrit itu seperti apa sih? Eh, apa namanya? Berapa banyak kemungkinan jumlah password yang dapat dibuat dari 8 karakter? Bagaimana nomor ISBN sebuah buku divalidasi? Berapa banyak string biner yang panjangnya 8 bit ya? Oke, ini kalau kalian baca di buku Rosen yang nanti akan saya kirim pada sebelum pertemuan kedua, itu di sini tuh disinggung, termasuk juga di buku Rinaldi Munir ya, Jong Jack Siang itu juga disinggung nih contoh-contoh kayak gitu ya. Nah, ini dia nih kan. Seperti itu. Oke, nanti kalian juga nanti kalau udah tingkat 4 malah nanti ke sini kan. Algoritma ada 2 nih algoritmanya gitu kan. Lalu mana yang paling baik? Bisa aja paling baik itu dalam hal kecepatannya, akurasinya seperti itu ya, ketelitiannya seperti itu ya. Oke. Nah, ini nih, dapatkah kita melalui semua jalan di sebuah kompleks perumahan tepat hanya sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Nah, gitu. Jadi ini dulu ceritanya, ini tentang graf ini. Ceritanya dulu nih, emang orang Eropa tuh iseng-iseng terus jadi ilmu. Sama seperti judi. Judi itu kan udah ada ribuan tahun yang lalu. Lalu mereka mikir, berapa sih peluangnya saya menang gitu ya. Nah, kan peluang ini kan juga masuk nih ke matematika diskrit kan. Nah, mereka belajar gitu kan. Nah, akhirnya mereka bikinlah teori peluang, probability theory. Nah, gitu. Nah, probability theory itu ya kepake sampai sekarang di dunia sekarang ini ya, gitu ya. Nah, gitu. Jadi ilmu yang luas gitu ya. Nah, seperti itu juga. Nah, sama seperti itu juga di Eropa tuh ada, nanti kalian bisa baca di buku Rosen itu. Awal mula itu ada suatu kota namanya Königsberg ya, kalau saya bacanya mungkin kurang pas ya, mohon maaf ya. Königsberg. Itu isinya orang Jerman di situ, tapi sekarang udah dikuasai Rusia. Nah, kayak ini aja Crimea. Crimea itu kan dulu dicaplok sama Rusia kan. Itu tadi itu bagian dari Ukraina yang kemarin mau perang itu kan. Nah, tapi di situ banyak etnis Rusia gitulah. Nah, bagaimana perjalanan bangsa Ukraina sama Rusia itu mereka itu menjadi bagian dari negara Ukraina gitu kan. Nah, sama seperti juga gitu di Königsberg itu zaman dulu sebelum apalah abad-abad pertengahan gitu ya, abad-abad pertengahan itu isinya orang-orang Jerman gitu. Nah, entah bagaimana setelah runtuhnya Napoleon kalah dia perang Eropa kan, apa namanya Napoleon masuk Prancis masuk ke Rusia kan. Itu berubah tuh, politiknya Eropa tuh berubah. Akhirnya Königsberg itu diambil sama Rusia. Gitu. Sekarang masuk Rusia, tapi dulu Jerman itu. Nah, di situ banyak jembatan situ. Banyak jembatan. Jadi apa namanya? Apa sih? Banyak jembatan lah ya. Saya belum pernah ke sana, tapi ada tuh di bukunya itu ya. Nah, mereka tuh iseng-iseng. Bisa nggak sih saya nih kalau saya berdiri di sini di sini di tengah-tengah apa daratan yang ada airnya ini gitu kan, ada taman-taman lalu dikelilingi air, ada jembatan gitu menghubungkan itu. Ah, itu bisa nggak di tepat sekali dia muter dari tempat yang sama ke nanti muter itu begitu-begitu deh, pindah-pindah akhirnya dia sampai ke tempat itu lagi, sekali saja. Sekali saja gitu ya, tanpa melewati jalan itu 2 kali. Kemudian makanan murah tidak enak, makanan enak tidak murah. Apakah kedua pertanyaan tersebut menyatakan hal yang sama? Nah, kayak gini nih, makanan murah tidak enak. Ini kan kalau dalam logika matematika pakai implikasi begini ya, makanan murah tidak jika makanan murah, maka tidak enak. Nah, jika makanan murah tidak, maka tidak enak gitu. Itu maksudnya dia. Jadi makanan murah tidak enak tuh bisa kita bikin sebagai implikasi. Jika makanan murah maka tidak enak. Oh, gitu. Makanannya tidak murah. Jika makanan enak maka tidak murah. Ya tentu kita cek nanti apa namanya ke nilai kebenarannya seperti itu ya. Nah, ada beberapa alasan kita mempelajari ini. Yang pertama ya pasti ini paling idealisnya begini. Mengajarkan mahasiswa untuk berpikir secara matematis itu pasti, ya. Ya, tapi nanti di dalam dunia oke, mengerti algoritma matematika, mampu membuat algoritma matematika seperti itu ya. Nah, ini yang lebih teknikal lagi nih. Ya ini memberikan alasan, landasan matematis untuk kalian nanti kuliah algoritma ya. Mungkin kalian sudah ngambil Alpro ya. Oke, Alpro algoritma dan pemrograman ya. Oke, kalau struktur data mungkin belum ya. Lalu basis data, otomata, tadi ada di awal kan itu kan. Otomata ya, teori bahasa formal, jaringan komputer, keamanan komputer. Nah, keamanan komputer nanti itu apa sih? Ya, itu nanti berikutnya ya. Sistem operasi itu ya. Oke. Ya, matematis adalah matematikanya orang informatika. Orang teknik informatika, orang komputasi, statistik gitu ya. Seperti itu. Tunggu ini di layar saya ini ketutupan sama
apa nih perangkat-perangkat Zoom nih, apa nih? Tujuan mata kuliah, oh ya, penalaran matematika, matematika reasoning ya. Mampu membaca dan membentuk argumen matematika. Oke, materi logika seperti itu ya. Analisis kombinatorial, gitu ya. Tadi permutasi kombinasi kan. Struktur diskrit seperti itu. Berpikir algoritmik, mampu memecahkan masalah persoalan dengan menspesifikasikan algoritmanya. Seperti itu. Mungkin kaitan nanti dengan loop kali ya, loop for gitu ya, loop while atau loop repeat gitu ya, seperti itu. Mungkin ya, seperti itu ya. Oke. Aplikasi dan pemodelan, mampu mengaplikasikan matematika diskrit pada hampir setiap area bidang studi dan mampu memodelkan persoalan dalam rangka problem solving skill. Nah, ini dia nih. Mahasiswa KS itu harus memiliki pemahaman yang kuat dalam struktur diskrit atau matematika diskrit ya, agar tidak mendapat kesulitan dalam memahami kuliah-kuliah lainnya di bidang komputasi. Ya, ini buku-bukunya nih ya. Tadi sudah saya sampaikan juga, nanti sebelum pertemuan kedua, sebelum minggu depan, maksudnya sebelum kita mulai perkuliahan kedua, nanti akan saya upload nih. Mungkin nggak sekaligus ya. Kenapa nggak sekaligus? Ya biar apa namanya, ya di-download satu-satu biar jangan apa namanya lupa gitu ya. Wah, kalau udah sekaligus banyak nanti lupa, wah ternyata ada buku yang lain lagi gitu ya. Oke, karena sekaligus langsung banyak mumet gitu, mumet. Nah, oke. Nanti saya mungkin dua ya, 2 atau 3 gitu ya. Seperti itu. Itu masalah teknis saja sih. Oke. Oh, sebentar, saya lihat dulu apakah ada pertanyaan nih. Oh, iya iya. Ya, silakan. Sekarang 2:30 ya, 2:30. Oke. Kita masuk ke materi ya. Ini nggak terlalu banyak saya ini. Sebentar nih, stop share. Stop share. Share screen lagi. Oh, sebentar. Kalau udah siang begini, bawaannya ngantuk ya. Oke. Bentar, saya cari dulu ya. Share screen. Nah, logika matematika. Kita masuk sini. Sebentar, saya mau tanya dulu Alvin, tadi ketua kelas ya. Nah, itu. Kan kita Zoom ini 100 menit saja udah cukup ya? Saya Ya. memastikan aja, 100 menit udah cukup ya? Iya, Pak. Oke, nanti kalau 100 menit nanti lewat dikit, nanti kalian nanti akan mengerjakan responsi gitu ya, latihan ya, untuk bisa untuk syarat absensi ya, presensi ya. Oke, nanti kalian mengerjakan, saya upload nanti di Google Classroom, nanti kalau sudah lewat 100 menit, lewat dikit nanti kita sudahi mungkin Zoom-nya ya, kira-kira seperti itu. Oke, logika matematika. Ya, jadi ini dulu pertama ya. Oke, baru minggu depan nanti relasi dan fungsi seperti itu. Ya, logika matematika. Ya, ini asal katanya, etimologisnya itu dari kata logos ya, logos. Logos bahasa Yunani itu kata, ucapan, pikiran secara utuh, ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi ucapan gitu ya, atau kata seperti itu ya. Logos. Istilah ilmu yang mengkaji penurunan kesimpulan yang valid maupun tidak gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya metode-metode pembuktian di orang matematika murni ya, orang-orang matematika murni itu yang analisis, aljabar gitu ya, graf, nanti mereka berkutat di sini. Di apa namanya, bagaimana membuktikan suatu lema, suatu teorema gitu ya, suatu proposisi gitu ya, dengan benar gitu ya, dengan jalan yang runut gitu ya. Nah ini nih, proposisi. Proposisi kan dari akar katanya kita tahu, propose ya, propose. Atau yang paling kita sering dengar waktu kalau ada jadi panitia, proposal. Proposal. Susah menerjemahkannya proposal, tapi
kalau coba kita terjemahkan itu adalah ajuan. Propose itu kan mengajukan, gitu ya, mengajukan. Jadi proposal itu yang diajukan, gitu kan. Misalkan kalau kita mau ada acara, oh kalian sih ini sih ya, misalkan mau ada acara di STIS gitu ya, aduh apa sih, banyak tuh acara, cuma ya kalian nggak kuliah sih ya, nggak offline, jadi nggak merasakan itu. Nah itu bikin proposal acara tuh, mau nanti seperti ini, biayanya berapa, gitu ya, biayanya berapa gitu kan ya, yang dibutuhkan. Nah, kayak gitu-gitulah proposal gitu ya. Propose, mengajukan. Berarti propose itu kalau diterjemahkan dipaksa-paksa nih, kaku nih, berarti itu adalah sesuatu yang diajukan. Nah, diajukan. Maknanya, maksudnya apa sih? Dalam konteks logika matematika, diajukan tuh berarti artinya dia punya nilai kebenaran. Nah, gitu, punya nilai kebenaran. Jadi saya bikin proposisi nih, matahari terbit di utara. Nah, seperti kata lagu zaman dulu tuh Kahitna. Nah, ya kan, lagu Kahitna kan, band dari Bandung tuh kan. Mentari terbit di utara katanya. Nah, itu proposisi. Nah, punya nilai kebenaran. Nah, dalam hal ini salah gitu ya. Salah dia. Oke, jadi saya bacakan lagi ini. Proposition is, saya campur pakai bahasa Indonesia lah. Proposisi itu adalah kalimat deklaratif, kalimat deklarasi, kalimat berita. Kalimat deklaratif, kalimat deklarasi, kalimat berita. Nah, ini pelajaran kita SMP nih. SMP atau SMA ya. Bahasa Indonesia. Kalimat berita. Ya, that is a sentence that declares a fact. Ya, dia menyatakan fakta nih, fakta. Tapi bisa benar atau salah, nggak bisa dua-duanya. Nah, bahasa Inggris kan gitu kan, either true or false. Nah, kalau bahasa Indonesia nggak. Jadi gini, kalau bahasa Inggris that is true or false itu nggak kuat dia, nggak bisa true, bisa false, bisa dua-duanya. Tapi kalau udah kata-kata either atau either, itu nggak bisa dua-duanya, harus salah satu. Itu kan, seperti itu. Bahasa Indonesia nggak ada nih, untuk menyatakan either or itu nggak ada. Bahasa Indonesia nggak ada. Artinya gini, kalau dia is either true or false, udah titik gitu ya. Titik, udah nggak perlu nih kata-kata but not both. Udah, orang Inggris udah tahu, orang Inggris, orang Amerika udah tahu. Nah, orang Inggris, Amerika udah tahu nih. Berarti harus either, harus true atau nggak false, nggak bisa dua-duanya. Tapi untuk memberikan penekanan lebih, udah kasih dah ini deh, but not both gitu ya. Oke, gitu dia. Jadi dia tuh proposisi itu kalimat berita yang apa? Kalau kita belajar bahasa Inggris nih, that is nih, apa sih namanya tuh? Apa sih namanya tuh? Adjective clause ya, maksudnya yang apa tuh? I don't like the man. The man apa namanya? Steal the car gitu. I don't like the man who steal, mencuri mobil gitu ya, seperti itu ya. Atau I don't like that subject. Saya tidak menyukai pelajaran itu. Pelajaran yang apa? Pelajaran yang isinya matematika semua. Gitu ya, misalnya gitu. I don't like that subject. Yang seperti apa? I don't like the subject that is fully of mathematics. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kalau kalimat deklarasi saja itu belum tentu proposisi. Gitu. Belum tentu proposisi gitu ya. Oke, tapi dia harus mempunyai nilai kebenaran. Nah, ini. Jadi nyambung nih. Gitu. Ya. Contohnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya udah, benar. 6 adalah bilangan prima. Salah kan? Kenapa? Karena 6 itu bukan bilangan prima. Karena faktornya ada 2 dan 3. Ada 2 dan 3 ya, gitu ya. Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jatim. Benar. Semua sudut dari segitiga sama sisi adalah 60 derajat ya, segitiga sama sisi ya. Oke. Nah, itu dia. Nah, apa dong Pak yang kalimat berita yang bukan proposisi apa ya? Apa ya? Ya banyak sih. Kalau di matematika itu yang banyak itu adalah X tambah 3 sama dengan 5. Nah, nanti ya. Kalau di matematika, kalau di bahasa Indonesia apa ya? Kalau matematika gampang. Nah, ini kalimat berita nih, tapi bukan proposisi. Kenapa? Karena kita nggak tahu kebenaran gimana. Ntar dulu ya. Nah, kita sini dulu. Teori tentang nilai kebenaran. Nah, kebenaran nih. Teori korespondensi. Korespondensi itu kan masih gini, berhubungan. Saya bisa berkorespondensi dengan Alvin. Nah, maksudnya bisa ada kontak gitu, bisa melalui WA,
bisa melalui surat, bisa apalah gitu, email gitu ya. Itu contoh. Bisa kita korespondensi, bisa kita cek, kita tanya. Misalkan, bener nggak sih kemarin polisi yang memulai dulu menangkap orang-orang di Desa Wadas itu di Purworejo itu. Nah, kita korespondensi, kita tanya sama orang sana, bener nggak sih? Nah, gitu kan, tanya. Gitu. Seperti itu, kita tanya gitu ya. Nah, sama seperti ini. Benar jika sesuai dengan keadaan sungguhnya. Nah, jadi ada jadi patokannya kira-kira gitu ya. Bisa dikonfirmasi. Contoh, setiap manusia pasti mati. Itu benar. Nah, gitu. Ya kenapa? Ya kita lihat aja, kita tanya aja sama orang tua kita. Ada nggak sih Pak, Bu, atau Mak gitu kan ya. Orang yang hidupnya abadi. Kita tanya. Atau kita tanya guru kita, tanya orang kita, tanya siapa aja kita bisa tanya orang. Nah, pasti mereka bilang, enggak, siap manusia pasti mati. Ah, gitu ya. Korespondensi. Jadi kita bisa tanya ke orang-orang gitu ya. Kita bisa apa namanya? Lihat ke sekeliling kita gitu. Lalu teori koherensi. Koherensi itu ini kalau bahasa sekarang itu nggak nyambung kamu ngomong. Ah, kira-kira gitu. Kalau orang Jakarta bilang, "Lu ngomong apa sih? Nggak nyambung." Ah, kayak gitu. Jadi koherensi itu nyambung. Koheren itu nyambung. Koheren itu kan kata sifat ya, nyambung. Jadi saya tanya apa, kamu jawab apa, nggak nyambung. Itu nggak koheren. Nah, kalau koheren tuh ditanya apa, dijawabnya sesuai. Itu koheren. Nyambung ya. Jadi kalimatnya tuh antara kalimat satu dan kalimat dua tuh nyambung terus gitu ya. Enak dibaca gitu ya. Orang paham. Nah, benar jika koheren. Konsisten atau tidak bertentangan dengan kalimat sebelumnya yang benar. Maksudnya begini, kayak tadi tuh. 6 adalah bilangan prima. Oke, 6 adalah bilangan prima. Kenapa dia salah? Karena itu dia koheren nggak? Dia nyambung nggak? Dia koheren nggak? Atau nyambung nggak dia dengan pernyataan ini dengan definisi yang kita kenal tentang bilangan prima. Apa tuh bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang faktornya itu hanya satu dan bilangan itu sendiri. Kira-kira gitu ya. Bilangan yang faktornya, bilangan bulat yang faktornya hanya satu dan dirinya sendiri. Gitu. Ya kan? Nah, karena kita sudah pegang teguh itu definisi, maka ketika ada orang mengatakan 6 adalah bilangan prima. Kita kan nggak bisa, kita protes, enggak dong. Karena definisinya mengatakan itu. Itu dia jadi koheren. Nah, dalam hal ini 6 adalah bilangan prima itu nggak koheren, nggak nyambung, nggak koheren dengan definisi yang kita pahami. Kira-kira seperti itu ya. Nah, X tambah 3 sama dengan 2. Ini kalimat berita nih. Nah, kalau bahasa Indonesia ini kalimat berita. Udah kalimat berita aja. Pernyataan ya, statement ya, statement. Benar. Udah X tambah 3 sama dengan 2. Loh, kok nggak bisa, Pak? Ada nilai kebenarannya? Coba kalau saya X-nya min 1, Pak. Min 1. Tambah 3, 2. Benar kan? Iya, benar. Setuju saya. Tapi kan X itu kan variabel, ubah. Bisa banyak kan? Bisa tahi nggak? Bisa min 2, min 3, min 4, min 5, atau 7, 8, ya gitu. Nah, jadi kalau namanya proposisi itu nggak bisa seperti itu. Harus memang dari kalimat itu bisa langsung kita nyatakan dia benar apa enggak gitu. Nggak lagi maksudnya kita harus input nilai, masukkan nilai, nggak seperti itu ya. Nah, X tambah 3 sama dengan 2 adalah pernyataan. Nah, mungkin bingung nih, oke saya menerangkannya. Tapi saya bukan ahli bahasa Inggris ya, tapi saya mau menerangkan begini, sebentar ya. Saya mau menerangkan gini. Kalau yang pertama itu maksudnya gini. Bentar, Kak Wak, annotate ya. Bentar. Saya kagok nih, pindah-pindah ke sini, bentar ya. Kalau waktu kita belajar bahasa Indonesia, itu kita kenal namanya ada subjek predikat. Ada subjek plus predikat, subjek plus predikat plus objek. Ada lagi subjek plus P plus O plus K. Kan gitu kira-kira ya. SPOK. Kalau di bahasa Inggris, tapi saya nggak mengatakan saya ahli bahasa Inggrisnya. Itu mau SP sama ini namanya sama ini apa? Yang suka bahasa Inggris sih tahu nih. Subjek plus verb. Verb itu, ya saya nggak ahli bahasa Inggris ya. Verb itu bisa kata kerja, bisa juga gini. Misalkan gini. I eat banana. Nah, kalau bahasa Indonesia ini kan SPO gitu ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya S ini V aja nih. Ini semua ini V. Verb. Eat banana tuh verb. Gitu. I eat banana in the garden. Gitu kan.
Nah, ini SPOK nih, di bahasa Inggris nih, ini verb semua nih. Verb nih semua nih. Nah, begitu ya kira-kira. Nah, jadi X tambah 3 sama dengan 2 itu pernyataan dia. Begini, apakah ada subjek plus verbnya? Ada. Ada. Gini, saya kalau udah jam segini lihat komputer, mata saya nggak tahan saya. Ini bahasa Inggrisnya kira-kira gini nih. X plus 3 ya, gitu ya. Equals to, atau gini, is equal to 2. Nah, gitu dia. Jadi ini sebagai subjek nih. Subjek. Ini V-nya, verb-nya. Gitu dia. Saya bukan ahli bahasa Inggris, ini saya anggap nih phrase, kumpulan kata, kelompok kata, phrase ya. Phrase ya. Oke, dia bukan hanya satu word tunggal, tapi dia adalah kelompok kata. Gitu. Jadi X plus 3 itu subjek. Is equal to 3. Ada to be nih kan. Gitu. Jadi ini pernyataan, kalimat berita. Kalimat berita, tapi dia bukan proposisi. Kenapa? Karena ini tadi X ini nggak jelas nih. Nggak jelas gitu. Kecuali di sini min 1 tambah 2, min 1 tambah 3 sama dengan 2. Oke, jadi -1 plus 3 equals to 2 gitu ya. Oke. Kalimat berita, betul. Apakah dia benar atau salah? Oh, benar dong, gitu kan ya, benar. Berarti ada proposisi. Proposisi gitu ya. Oke. Lalu X plus 3 sama dengan 2 adalah pernyataan. Bingung lagi kan? Nah, ini gini lagi nih. Apa bedanya ini? Ini subjeknya ini dia. Verbnya ini subjek, ini verbnya. Nah, kalau yang ini beda lagi nih. Nah, ini permainan kata-kata nih. Permainan kata-kata nih ya. Ini adalah, ini ya, X plus 3 sama dengan 2. Ini sebagai satu kesatuan nih, sebagai subjek. Adalah kan is ya. Adalah pernyataan. Ini verbnya. Gitu dia. Gitu ya. Itulah makanya kita nggak boleh anggap enteng sih waktu kita dulu belajar bahasa Inggris itu nggak boleh anggap enteng. Kayak gitu maksudnya. Ini kan. Ini dia ya. Jadi ini subjeknya nih. Kemana dia? Subjeknya ini nih. Subjeknya ini ya. Bentar. Oke. Oke, itu ya. Ini akibat saya itu beli apa sih? Jack untuk, kan di komputer tuh cuma ada 2 itu. Apa namanya itu, untuk flash disk gitu ya. Padahal saya mungkin butuh 3. Nah, saya beli ini, apa namanya, sambungannya ini. Gitu kan. Apa sih? Lupa saya namanya. Itulah. Nah, tapi kayaknya ada yang nggak kompatibel gimana gitu. Jadi ini timbul tenggelam nih ininya nih, apa namanya, mouse-nya kadang ada, kadang nggak ada gitu ya. Kemarin saya diingatkan sama 1KS6 itu mungkin nggak kompatibel bagaimana. Ini akibatnya jadi begini nih. Kadang muncul, kadang nggak. Sebentar ya. Coba saya mau clear. Jadi yang kalau ini, ya, saya lupa jelasin ke mereka nih 1KS6. Kalau ini bukan proposisi nih. Aduh, mana sih? Ini bukan proposisi nih. X tambah 3 sama dengan 2 itu bukan proposisi. Karena itu pernyataan tapi nggak ada nilai kebenarannya. Paham ya? Ini logika nih. Tapi yang kedua itu proposisi. X tambah 3 sama dengan 2, coba rasa-rasain deh. X tambah 3 sama dengan 2 adalah pernyataan. Benar kan? Benar kan? Gitu. Gitu ya. Kan X tambah 3 sama dengan 2 tuh, yang pertama itu pernyataan. Setuju kita ya? Setuju. Tapi bukan proposisi. Oke. Karena nggak ada nilai kebenarannya. Lalu X tambah 3 sama dengan 2, satu kesatuan ya, adalah pernyataan. Benar. Proposisi dia. Proposisi. Gitu kan. Karena ya benar kan, X tambah 3 sama dengan 2 itu pernyataan. Betul. Dia ngomong gitu kan, ini pernyataan loh. Iya, udah. Gitu. Benar ya? Oke. Nah, garis 3 nih, garis yang ketiga ya. Tadi pagi Fahmi bertanya, siapa yang belum makan siang? Pertanyaan saya, ini apa nih? Ini kan waktu SMP, SMA nih, kalimat langsung ya, kalimat langsung. Oke. Pernyataan kan? Pernyataan ini.
Tadi pagi loh Fahmi bertanya begini gitu kan. Siapa yang belum makan pagi? Nah, gitu kan. Itu dia. Nah, ini baru tanya apakah punya nilai kebenaran atau tidak? Ya tergantung, tergantung. Kalau konteksnya tadi kita nggak ada teman kita mahasiswa yang namanya Fahmi, nggak ada. Tadi seingat saya tadi nggak ada namanya Fahmi. Nah, kalau konteksnya kita yang ber-39 ini, berarti apa? Ini tanda tanya kan, siapa Fahmi itu siapa? Nah, gitu. Kecuali ada kalian bilang, iya Pak, ada kakak saya atau adik saya namanya Fahmi. Benar nggak? Hari ini tanggal berapa? Tanggal 17 ya. Memang benar Pak, adik kamu yang namanya Fahmi itu tadi bertanya sama kamu, siapa yang belum makan pagi? Enggak sih, ya gitu. Nah, berarti salah kan gitu ya. Nah, salah dia. Karena Fahmi itu pertama-tama gini, Fahmi itu siapa gitu, nggak jelas kan. Nah, Fahmi itu X juga, Fahmi itu X, nggak, kita nggak tahu orang yang mana, kecuali kita punya keluarga atau teman Fahmi. Oke, kalau adalah anggota keluarga kita atau teman kita namanya Fahmi, nah kita ingat-ingat tadi pagi, ada nggak dia tanya, siapa yang belum makan pagi? Oh iya ada teman saya namanya Fahmi, adik saya namanya Fahmi. Tapi dia nggak ada nanya gitu siapa yang belum makan pagi, berarti salah. Nah, gitu kan? Seperti itu. Nomor 3 ini agak pusing mikirinnya nih, karena ada nama orang, sementara orang itu belum tentu ada di dalam kehidupan kita gitu ya, realnya gitu ya, seperti itu ya. Oke. Jadi belum tentu dia proposisi. Tapi kalimat berita benar. Ya kan, maaf ya, ini sini pernyataan ya, betul pernyataan ya. Populasi kucing dan tikus di ASEAN adalah 23 ekor. Oh, ini pernyataan. Kalimat deklaratif nggak? Deklaratif. Kalimat deklarasi nggak? Deklarasi. Kalimat berita nggak Pak? Kalimat berita. Pernyataan nggak Pak? Pernyataan. Pernyataan nih. Semua yang tadi lah, kalimat deklaratif, deklarasi gitu ya. Pernyataan itu sama-sama aja. Ya udah, itu. Kalimat berita. Lebih jauh, apakah dia benar nggak ini? Ini susah ngitungnya nih, susah. Ya kalau tikus itu gimana ngitungnya kan di STS ya? Wah banyak itu tikus di STS itu banyak. Cuma gimana hitungnya? Gitu. Oke, seperti itu ya. Itu harus benar kalau memang dihitung gitu. Tapi kan nggak mungkin kita ngitung tikus di situ ya. Kalau kucing masih kelihatan, kalau tikus kan dia wah susah di bawah tanah, dia di parit-parit gitu ya. Oke. Kemudian apa lagi nih? Bentar. Kayaknya saya harus ada yang saya cabut nih. Oh ya udah deh, ini saya cabut deh. Ini. Coba sekarang. Aduh. Coba pasang lagi deh. Oke. Nah, ini agak susah nih. Andi berbohong pada hari Senin, Selasa, dan Rabu. Selain itu tidak. Badu berbohong hanya pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Oke. Pada hari-hari apa mereka berdua dapat menyatakan hal itu? Ya, soal-soal kayak ini tuh ada soal-soal kalau kita ikut apa namanya? Misalkan tes potensi akademik ya dari Bappenas, mirip-mirip gitu ada tes potensi akademik dari Bappenas. Atau misalkan kita mau masuk nanti kalian misalkan ambil S2 dalam negeri ya, misalkan ke UI kan ada Universitas Indonesia ya. Mereka tes masuknya itu nggak pakai TPA Bappenas, tapi ada tes masuk sendiri gitu ya untuk SIMAK UI gitu ya. Nah, soal-soal kayak gini tuh mirip-mirip kayak gini ada gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke penghubung kalimat ya. Apa sih namanya ini? Ya, penghubung kalimat. Negasi. Itu negasi kita terus bisa apa paham lah ya. Negasi kan mirip kata negatif ya. Negatif itu tidak ya, not ya. Lawannya gitu ya. Oke. Tapi lawan itu juga maknanya bisa beda-beda. Lawan itu bisa inverse. Bisa apa namanya? Converse gitu ya. Ya memang bahasa Indonesia kurang kaya sehingga menyerap bahasa-bahasa apa kata-kata dari bahasa asing gitu ya. Negasi. Oke. Konjungsi dari kata-kata ko.
Co itu kan bersama-sama ya, co-pilot, pilot yang kedua masih bersama-sama. Komunikasi, co kan, saling. Koordinasi ya co gitu ya. Nah, berarti ada dan, ada kebersamaan gitu. Makanya konjungsi dan ya. Oke, and ya. Nah, tandanya seperti itu tuh. Tandanya seperti itu. Saya jadi ragu-ragu mau nulis-nulis di sini karena takutnya kalau nulis tadi kayak tadi jadi hang gitu ya. Oke. Atau kalau di himpunan itu adalah irisan gitu ya, A irisan B gitu ya. Nah, itu dan kan seperti itu ya. Jadi himpunan mahasiswa pencinta alam, A himpunan mahasiswa pencinta alam, B himpunan mahasiswa apa namanya? Penggemar matematika. Lalu apa himpunan irisan dari A dan B adalah himpunan mahasiswa yang pencinta alam dan juga gemar matematika gitu ya. Nah, kalau disjungsi itu or kan ya, or ya. Dis ya, or atau kalau di himpunan tuh apa? Gabungan ya. Eksklusif or ada lagi. Eksklusif or tuh yang paling gampang itu contoh ya, kita yang bicara yang kolot aja lah ya, yang jangan yang terlalu mutakhir yang kolot. Dia laki-laki atau perempuan. Nah, kan cuma boleh salah satu gitu ya. Oke. Jangan dulu kita bicara ada LGBT, jangan. Nah, yang ini aja, yang zaman dulu aja ya. Laki-laki atau perempuan. Oke, jadi dia kalau dia jawab laki-laki, perempuan pasti salah. Kalau dia jawab perempuan, laki-laki pasti salah gitu aja. Kira-kira gitu ya. Implikasi jika tadi itu makanan enak tidak murah. Makanan tidak murah itu bisa dibuat menjadi jika makanan enak maka tidak murah gitu. Ya, seperti itu ya. Jika makanan enak maka tidak murah. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu ada converse, ada kontraposisi, ada inverse ya. Oke. Biimplikasi. Nah, jika. Jadi apa nih? Misalkan gini, jika makanan enak pasti mahal. Jika makanan enak pasti mahal. Jika makanan mahal pasti enak. Jika makanan enak pasti mahal. Jika makanan mahal pasti enak. Nah, kalau dia dua-duanya berlaku, artinya apa? Makanan enak itu jika dan jika mahal. Makanan enak itu jika dan jika mahal. Karena dua arah. Karena kalau dia enak pasti mahal, kalau dia mahal pasti enak. Nah, gitu ya. Jadi dia balik-balik gitu, bolak-balik ya. Ya. Ini dia ya. Definisinya seperti ini. Negasinya seperti ini ya. Oke. Ya ini memang, ya ini matematikanya, ini seperti ini, matematika banget nih. It is not the case that P. Ya, kita janggal ngomongnya nih. Masa kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ini bukan kasus, case itu kan kasus ya, ini bukan kasus bahwa P. Aneh ya, nggak nyaman kita ngomongnya. Ini bukan kasus bahwa P. Oke, tapi inilah matematika yang begini, kira-kira gitu. Nah, seperti ini. Michael Specie runs Linux. Komputer personalnya si Michael itu menjalankan Linux. Komputer pribadinya Michael itu menjalankan Linux. Negasinya apa? Ini nggak nyaman kita nih. Karena di dalam kebudayaan kita orang Indonesia, dalam bahasa Indonesia tuh nggak ada begini-beginian. It is not the case that Michael Specie runs Linux. Jadi, ini bukan kasus bahwa PC-nya si Michael itu menjalankan Linux. Ya kan? Janggal kan, di dalam bahasa Indonesia janggal. Oke. Maka lebih enak yang bawahnya. Personal komputernya si Michael itu tidak menjalankan Linux. Nah, lebih enak lah di kita dengar gitu ya. Oke. Lagi nih. Smartphone-nya si Vandana itu mempunyai memori sedikitnya, paling sedikit 32 GB. 32 GB ya. Oke. Itu bahasa Indonesianya kan. Nah, lalu negasinya apa? Kan gini. Ini kalau nanti kalian ketemu soal seperti ini, kayak gini, bikin dulu kotretannya ya. Sebentar. Kotretannya gini. Bentar ya, kotretannya. Aduh, ya ini dia. Kotretannya gini nih. Has at least. Has at least apa? Artinya apa? Bisa lebih besar kan? Nah, bikin gini. Nah, berarti negasinya begini. Nah, ini dia nih. Kan ini kan smartphone-nya Vandana itu mempunyai memori sedikitnya 32 GB. Sedikitnya. Berarti lawannya apa? Oh,
apa ya lawannya ya? 32. Berarti dia bisa 64, bisa apa? Oh, oke, oke. Berarti lawannya apa? Nggak nyampe dia segini, nggak nyampe 32 GB. Berarti kurang, has less than. Ya, jadi smartphone Vandana itu mempunyai memori kurang dari 32 GB. Gitu ya. Gitu dia. Nah, ini dia nih kan. Oh, sudah. Clear, clear. Mouse. Ya, notasinya seperti ini ya. Jadi kalau dia true, misalkan dia laki-laki, lalu dibantah, enggak, dia nggak laki-laki, akan kayak di pengadilan gitu, di persidangan kan. Dia laki-laki, dibantah enggak. Nah, gitu kan. Dia kalau dibantah berarti false. Yeah. Kayak contoh ya nih, maaf yang kayak kemarin kan, Dorce kan bingung kita manggilnya apa ya, Pak Dorce apa Bu Dorce gitu ya, kayak gitu kan. Nah, ingin dimakamkan sebagai perempuan gitu kan. Nah, tapi kemarin saya baca beritanya, kata anaknya, udahlah sebagai laki-laki aja gitu ya, seperti itu ya, memang begitu lahirnya dia gitu ya. Nah, kayak gitu. Ya itu contoh aja ya, contoh. Oke. Ya, ini operator uner. Bahasa Inggrisnya unary. Kalau kalau biner kan kita sering biner dari kata binary ya. Nah, kalau uner tuh unary. Lalu diterjemahkan jadi uner. Jadi dia tuh dikenakan kepada satu proposisi saja. Ya, satu proposisi saja udah ini aja. Oke. Bahwa nanti akan berkembang itu, tapi itu nanti kayak seperti kita apa namanya waktu bahasa Indonesia itu kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk berjuntai. Waduh, udah apa ada beranak berekor gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini mulai operatornya itu harus dua proposisi, yaitu P dan Q, dinotasikan sebagai P dan Q. Seperti itu ya. Konjungsi P dan Q. Nah, gitu dia. Ini kan. Ini anggap aja kalau masih bingung, anggap aja seperti perkalian. Jadi dan itu perkalian. Nah, true itu sebentar ya, true. Oh, sebentar saya harus kasih lagi. True itu satu ya. True itu satu. Saya kasih warna, oh oke, udah biru ya. True itu satu. Satu, ini no, satu, ini satu juga. Satu kali satu ya satu gitu kan. Nah, satu kali satu ini kali ya. Maaf. Satu dikali nol, menang nol gitu kan, menang nol ya, gitu ya. Nol dikali satu, ya menang nol juga gitu ya. Nah, ini nol dikali nol ya, ya karena nol kali nol ya nol gitu ya. Nah, gitu. Ya, jadi misalkan gini, contoh ya. Syarat menjadi Presiden Republik Indonesia adalah satu, P, orang Indonesia. Kedua, saya nggak tahu apa lagi. Pendidikannya SMA kan, sekarang kan masih SMA. Jadi kalian tuh nanti bisa mendaftar jadi presiden. Orang SMA kok, gitu kan boleh ya. Nah, gitu. Nah, berarti apa? Harus kita simplifikasi aja. Harus orang Indonesia dan nggak boleh dia orang Indonesia tapi naturalisasi nggak boleh. Naturalisasi nggak boleh kayak pemain bola Sandy Walsh gitu ya, siapa namanya orang Belgia tuh mau ke Indonesia supaya memperkuat timnas. Nah, dia nanti jadi orang Indonesia. Terus dia mau jadi presiden nggak boleh. Dia harus lahir sebagai orang Indonesia. Saya nggak tahu kalau Elkan Bagot itu naturalisasi atau enggak, karena orang Inggris itu ya, yang main di Ipswich itu yang tinggi itu kan. Nah, dia dianggap keturunan atau apa gitu, atau pokoknya dia harus orang Indonesia sejak lahir gitu ya, sejak lahir. Nah, gitu. Orang Indonesia sejak lahir, apapun agamanya, kan kira-kira gitu ya. Terus, dan dia harus berpendidikan minimal SMA gitu. Kalau salah satu saja nggak terpenuhi, nggak boleh dia, gitu ya. Nah, sebentar, mana dia nih? Junction. Clear dulu. Oke. Ya, oke, sampai di sini seperti ini dulu ya. Kita mau masuk responsi ya. Bentar. Aduh, saya benar-benar bermasalah nih dengan ini nih. Oh, ini muncul ya. Oke. Ya, ini ada contoh-contoh di sini. Ini juga disjungsi ya, disjunction. Oke.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya minum dulu ya. Atau kalau nggak masih takut, masih ragu, bisa di chat. Saya nggak tahan lama-lama lihat komputer, mata saya jadi sakit. Oke. Saya keluar dulu ya. Oh ya. Stop share ya. Oke, coba. Ya, sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita break dulu ya. Kita break istirahat. Sekalian saya mau mengupload soal ini, soal untuk responsi hari ini ya. Responsi hari ini ya. Oke. Oke, saya stop video dulu dan mute dulu ya.